Pasar saham dunia terkoreksi setelah WHO mengumumkan varian dari varian baru virus coronavirus yaitu virus Omicron dan menaikkan statusnya menjadi varian of concern. Apa yang perlu kita ketahui tentang Omicron? Baiklah, ada 5 pertanyaan tentang Omicron. Apakah vaksin yang sekarang sedang bekerja? Para pakar dunia masih menelitinya apakah vaksin yang sekarang bisa bekerja mengatasi Omicron atau tidak. Bagaimana jika kita perlu vaksin baru? Several vaccine makers say they're studying the variant and could adjust their formulas if needed. Moderna, for its part, Pfizer mengatakan bahwa Omicron vaksin dapat diproduksi dalam waktu 100 hari dari sekarang. Kenapa WHO menamakan varian of concern untuk Omicron? Kata Dr. Maria, Kepala Technical COVID dari WHO, Omicron memiliki mutasi yang sangat besar. Apakah Omicron lebih menular dan berbahaya? we'll have to wait and see what Menurut studies WHO, show. ini merupakan varian yang lebih menular daripada varian Delta, tetapi gejalanya seperti gejala seperti biasanya. Penelitian skala besar masih dilakukan di Afrika Selatan. Apa kata pemerintah Indonesia menanggapi Omicron di Indonesia? Nah, mencermati mutasi tersebut pada tanggal 26 November 2021, WHO telah meningkatkan status varian baru tersebut menjadi varian of concern dan memberikan nama varian baru tersebut sebagai varian Omicron B11529. Saya ulangi, B11529. Sampai dengan hari ini, ada 13 negara sudah mengumumkan bahwa mereka sudah mendeteksi confirmed dan probable cases varian Omicron ini di negara mereka, dimulai dari Afrika Selatan dan Botswana. Varian Omicron ini sudah ditemukan diantaranya di Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong. Melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara lagi. Nah, untuk menyikapi perkembangan tersebut, pada hari ini pemerintah mengumumkan kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A, di atas akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari, dari sebelumnya 3 hari. Saya ulangi, pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Kebijakan karantina pada poin B dan C di atas akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.01. List dari negara-negara tersebut bisa bertambah atau berkurang berdasarkan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan tindakan genomic sequencing, terutama dari kasus-kasus positif yang dari riwayat perjalanan ke luar negeri untuk mendeteksi varian Omicron ini. Kami memperkirakan dengan kerjasama internasional yang baik, butuh 1-2 minggu ke depan untuk bisa lebih memahami lagi bagaimana efek dari varian Omicron ini terhadap vaksin dan antibodi yang terbentuk dari infeksi alamiah. Hal ini mengingat ada banyaknya mutasi pada area reseptor binding domain bagi dari virus yang untuk mengikat sel yang akan diinfeksi yang biasanya dijadikan sasaran bagi antibodi untuk mengenali virus COVID-19.
Sehingga ketika terjadi mutasi pada bagian tersebut, muncul kekhawatiran bahwa varian Omicron ini dapat mengurangi efektivitas vaksin yang ada. Oleh karena itu, langkah-langkah pengetatan perbatasan dan kedatangan dari luar negeri ini diambil pemerintah sebagai langkah waspada untuk mencegah, menghambat varian Omicron ini masuk ke Indonesia. Bahwa varian Omicron ini diidentifikasi pertama kali masuk GISH 9 November. Menjadi varian under investigation oleh WHO 24 November, langsung ditingkatkan menjadi varian of concern 26 November, dalam 2 hari. Loncat melampaui level yang namanya varian of interest, jadi loncat. Ya. Dan Indonesia menindaklanjuti tanggal 28 November. Jadi dari 9 November, 24, 26, 28. Ya. Jadi pesan pertama yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan media adalah bahwa dunia dan Indonesia sekarang sudah jauh lebih cepat dan lebih canggih mengidentifikasi varian-varian baru, karena varian baru inilah yang menyebabkan lonjakan. Jadi setiap ada alfa, beta, delta, setiap ada varian baru selalu terjadi lonjakan. Jadi faktor utama lonjakan itu adalah varian baru. Nah, kenapa ini menjadi varian of concern cepat? Karena dia mutasinya sangat banyak dan mutasi-mutasi yang berbahaya dari varian-varian sebelumnya ada di sini. Mutasi ada sekitar 50, 30 mutasinya ada di spike protein, di mahkota dari coronanya, dan dari 30 mutasi tersebut, dan 50 mutasi totalnya, banyak mutasi-mutasi yang ada di varian alfa, beta, delta, dan gamma yang buruk-buruk yang diidentifikasi. Mutasi yang buruk itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok mutasi yang meningkatkan keparahan atau severity. Kelompok kedua adalah mutasi-mutasi yang meningkatkan transmisi penularan. Kelompok ketiga adalah kelompok mutasi yang meningkatkan escape immunity. Jadi bisa menghindari vaksin. Khusus untuk Omicron ini, studinya masih berjalan, Bapak Ibu. Jadi jangan termakan berita-berita hoax yang seakan-akan mereka menjadi ahli virologi. Karena ini bukan bidangnya dokter, ini bidangnya life sciences, bidangnya virologis. Ya, jadi semua orang mendadak jadi jutaan jadi virologis. Untuk kelompok meningkatkan keparahan, sampai sekarang belum ditemukan indikasi bahwa varian Omicron ini meningkatkan keparahan atau increase severity. Belum teridentifikasi. Untuk meningkatkan transmisi penularan, kemungkinan besar dia lebih cepat penularannya. Kemungkinan besar. Sedang difinalisasi risetnya. Apakah dia bisa escape immunity atau menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya. Balik lagi belum dikonfirm. Jadi ada 3 kelompok bahaya, meningkatkan keparahan, meningkatkan transmisi, menurunkan kemampuan dari infeksi, kemampuan antibodi dari infeksi dan vaksinasi. Untuk yang pertama belum ada konfirmasi. Untuk yang kedua dan ketiga kemungkinan besar iya, ya, tapi belum konfirmasi sekali lagi. Karena sedang diteliti terus oleh para ahlinya. Di halaman berikutnya, yang poin kedua yang kita mau sampaikan adalah, jadi poin pertama, Indonesia dan dunia sudah cepat mengidentifikasi, sudah memiliki kapasitas lab yang baik, sehingga kalau ada varian baru kita tahu dan kita langsung bisa gerakan antisipasi. Yang nomor 2, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan selalu berbasis data. Jadi kita lihat, kasus konfirmasi positif itu 9 negara, 128 kasus. Kasus yang probable, masih mungkin, masih hearsay, itu ada 4 negara lainnya. Ada 4 negara lainnya. Jadi total ada 13 negara. 9 sudah pasti ada,
4 masih kemungkinan ada. Jadi kita juga tidak perlu terlalu panik, terburu-buru dan mengambil kebijakan yang tidak berbasis data. Ya. 9 dan paling banyak itu di Afrika Selatan, Botswana, Inggris, Hong Kong, Australia. Atas saran Bapak Menko, mungkin kami akan menyampaikan semacam grafik supaya ini menjadi pedoman, bahwa terlihat di situ bahwa untuk WNA yang pernah atau berasal dari negara-negara, ada 10 negara, Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan Hong Kong, atau pernah tinggal dan mengunjungi negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari, ini ditutup untuk masuk ke Indonesia. Adapun untuk warga negara Indonesia yang berasal dari 10 negara yang tadi saya sebutkan, tetap bisa masuk ke Indonesia, tetapi harus menjalani karantina 14 kali 24 jam atau 14 hari. Tentu saja beserta ketentuan-ketentuan PCR secara ketat. Kemudian bagi WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia di luar 10 negara yang tadi saya sampaikan, ini tetap menjalani karantina selama 7 kali 24 jam. Di 3 hal tersebut ada beberapa yang diberlakukan dalam mekanisme khusus, antara lain ada beberapa WNA atau WNA yang dari 3 negara yang tergabung dalam TCA, yaitu dari Korea Selatan, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab ini, kemudian pemegang visa diplomatik, kunjungan setingkat menteri ke atas, dan anggota G20 yang bukan berasal dari 10 negara di depan, ini tidak perlu karantina tetapi tetap dilaksanakan pengawasan dan menggunakan sistem travel bubble. Itu 4 hal utama. Kemudian menindaklanjuti setelah ini, maka BNPB akan mengeluarkan surat edaran yang berlaku mulai besok, berlaku 0001 tanggal 29 November 2020. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.